Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Friski Zahira Sunjaya dengan NPM 21506069. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tahapan perkembangan pada anak usia 7 tahun atau bisa dinamakan ke dalam tahap perkembangan anak operasional konkret. Saya membuat video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Arifin Ahmad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja pada saya untuk memaparkan materinya ataupun bisa untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semua. Tahap operasional konkret adalah tahap ketiga dari teori perkembangan kognitif Piaget. Periode tahap ini mencakup masa kanak-kanak pertengahan yang dimulai sekitar usia 7 tahun hingga kira-kira usia 11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, menurut Piaget, yaitu beliau menganggap bahwa pada tahap ini sebagai titik utama dalam perkembangan kognitif anak. Sebab pada tahap ini anak sudah memiliki pikiran yang logis. Jadi di sini anak sudah lumayan cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran yang logis. Pada tahap operasional konkret ini, kemampuan mengingat anak pun sudah semakin meningkat. Ia mampu untuk memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Dan pada tahap ini pun sikap egosentrisnya sudah mulai berkurang. Nah, pada tahap usia 7 tahun ini, kemampuan anak dalam membaca pun sudah mulai meningkat. Anak mungkin suka atau sering membaca buku dengan cerita-cerita yang lebih kompleks. Seperti pada video ini, di sini anak sudah mulai dapat membaca buku-buku cerita, senang sekali membaca buku cerita atau buku pelajaran dan lain sebagainya. Karena ya itu tentunya diajarkan oleh orang tua dan juga gurunya. Nah, ini selanjutnya menurut Sigmund Freud, anak pada usia 7-11 tahun ini adalah saatnya energi seksual disalurkan kepada aktivitas aseksual lain seperti belajar, hobi, juga hubungan sosial. Dia merasa bahwa tahap ini adalah saat orang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat. Anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai, dan hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar keluarga. Dan dia percaya kegagalan untuk melewati tahap ini dapat mengakibatkan ketidakdewasaan seumur hidup atau ketidakmampuan untuk memiliki dan mempertahankan kebahagiaan, kesehatan, dan memenuhi hubungan seksual dan non-seksual sebagai orang dewasa. Nah, seperti pada video ini, di sini anak sedang berbincang atau sedang berbicara dengan saudara yang sudah dewasa. Nah, di sini tuh anak seringkali menanyakan apapun hal kecil yang dia ingin tahu gitu. Karena mungkin ya memang usia segini ya, usia 7 tahun, mungkin mulai muncul rasa keinginan tahunya mulai tinggi gitu. Jadi sampai hal-hal kecil pun ia selalu tanyakan gitu kepada kami sebagai saudaranya gitu ataupun kepada orang tuanya. Nah, di sini juga anak mungkin bisa dibilang hobi ya. Dia tuh lagi senang untuk belajar menggunakan sepatu roda. Nah, mungkin umur segini tuh anak lagi gak bisa diam ya. Gak bisa diam-diamnya gitu. Banyak banget tingkah yang ia buat. Ya seperti video ini, dia sering gunain sepatu roda atau apapun itu. Dan dengan seiring berjalannya waktu, anak usia sekolah ini juga pastinya akan semakin kritis ya. Baik dari segi berpikir ataupun berbicara. Ya, perlawanan pun mungkin mulai dirasakan oleh orang tua ataupun kita gitu sebagai saudara atau siapanya. Nah, misal ketika orang tua sedang memberikan
untuk menyuruh anaknya mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan rumahnya atau membersihkan kamarnya. Tapi kadang anak seringkali menolak ataupun memberikan perlawanan gitu karena dia nggak mau, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada strategi pengasuhannya. Katanya menjaga kesehatan anak di usia sekolah ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tuanya. Kemandirian yang mulai tumbuh membuat anak itu cenderung bersikeras untuk tidak mau menerapkan pola hidup sehat, terutama berkaitan dengan jam tidur atau konsumsi makanan bergizi, karena anak pada usia 7 tahun atau ya anak usia sekolah mungkin sudah mengenal handphone ya. Jadi kadang kalau waktu senggang atau apapun sering banget untuk bermain HP, main game atau apapun itu. Jadi itu tuh mengakibatkan untuk anak itu tuh lupa makan kalau gak disuruh orang tuanya. Nah, namun ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan anak pentingnya merawat tubuh sendiri pada saat kecil. Ya seperti mulai merubah polanya gitu, diajarin orang tuanya harus gini harus gitu. Kita tuh harus menjaga diri kita sendiri gitu dari kecil. Nah, jika anak mulai menunjukkan minat dalam merawat diri sendiri, itu kita sebagai orang tuanya gitu harus memberikan pujian dan dukungan gitu supaya anaknya semakin berubah, semakin hebat, berubah ke lebih baik gitu, dan tetap juga harus selalu diawasi oleh orang tuanya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali dengan kerendahan hati saya jika ada kata-kata yang kurang enak didengar atau kata-kata yang salah. Mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.